Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Ismajati, NIM D600-220-102. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Enterprise Resource Planning atau biasa kita sebut dengan ERP. Langsung saja kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ERP. Sistem ERP adalah sebuah terminologi yang diberikan kepada sistem informasi berbasis komputer yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Nah, sumber daya tersebut meliputi waktu, manusia, mesin, dana, material, kapasitas, dan suku cadang. ERP memiliki tujuan utama yaitu memastikan seluruh departemen dalam perusahaan dapat mengakses data yang sama secara real time, sehingga dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, ERP juga disebut sebagai back system office karena hanya berfokus pada internal perusahaan saja, tidak melibatkan pelanggan secara langsung. Adapun sejarah perkembangan ERP yang dimulai pada tahun 1960-an. Pada dekade ini, sistem komputer mulai digunakan untuk membantu perusahaan dalam pengelolaan persediaan atau inventory control. Sistem ini hanya bersifat sederhana dan hanya berfokus pada pengendalian stok saja. Memasuki tahun 1970-an, fokus berkembang menjadi sistem Material Requirement Planning atau disebut dengan MRP yang memungkinkan perusahaan untuk menerjemahkan jadwal produksi menjadi kebutuhan material berdasarkan waktu. Hal ini membantu dalam perencanaan dan pengadaan produk setengah jadi atau komponen maupun bahan baku. Dan pada tahun 1980-an, konsep ini berkembang menjadi MRP2 atau Manufacturing Resource Planning, di mana sistem ini tidak hanya mencakup kebutuhan material, tetapi juga pengelolaan operasi di lantai produksi serta aktivitas distribusinya. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, MRP2 mengalami ekspansi fungsi yang lebih luas, di mana sistem ini mulai mencakup berbagai aktivitas seperti keuangan, manajemen sumber daya manusia, serta pengelolaan proyek. Karena cakupannya yang luas ini, biasanya dikenal dengan Enterprise Resource Planning atau ERP. Kemudian pada tahun 2000-an, ERP ini berkembang menjadi Extended ERP atau ERP2, yang mana memungkinkan untuk melakukan integrasi antar perusahaan melalui jaringan internet, serta mendukung kolaborasi dengan mitra bisnis. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai teknologi yang ada dalam ERP. Nah, pada awalnya, sistem ERP menggunakan teknologi berbasis server lokal atau on-premise, di mana perangkat lunak dipasang dan dijalankan di komputer atau server milik perusahaan. Tetapi, sistem tersebut memiliki kelemahan, yaitu pastinya kurang fleksibel, kemudian harganya itu cenderung mahal, serta perlu infrastruktur dan juga pekerja IT internal untuk pengelolaannya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi digital, ERP juga mulai bertransformasi mengikuti tren digitalisasi. Jadi, ERP mulai mengadopsi cloud computing untuk menciptakan cloud ERP yang mana memungkinkan untuk mengakses secara real time dari mana dan dari kapan dan dari mana saja dan dari kapan saja dengan koneksi internet. Nah, teknologi tersebut memiliki stabilitas yang tinggi dan juga efisiensi biaya. Nah, selain cloud computing, ERP juga mulai menggunakan teknologi lainnya seperti AI atau Artificial Intelligence, kemudian IoT, Internet of Things, kemudian juga integrasi dengan Big Data atau Edge Computing, blockchain, dan mobile ERP. Tujuannya, penggunaan teknologi ini adalah untuk mempercepat atau meningkatkan kecepatan, akurasi, keamanan, dan kemampuan analisis sistemnya, sehingga ERP itu dapat semakin responsif dalam kebutuhan bisnis modern. Nah, setelah itu kita akan mempelajari mengenai modul utama yang ada di ERP. Sebenarnya modul-modul di ERP ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Di sini terdapat 8 modul
Yang pertama itu ada manajemen material, yang mana modul ini mengelola seluruh aktivitas terkait pengadaan dan pengelolaan bahan. Jadi dimulai dari sebelumnya perencanaan kebutuhan materialnya, kemudian proses pembeliannya, selanjutnya ada vendor evaluation, yaitu mengevaluasi kinerja dari suppliernya, kemudian ada inventory management, bagaimana mengatur stoknya, kemudian juga bisa mencocokkan faktur dengan pesanannya, apakah sudah sesuai, dan juga inspeksi material untuk memastikan kualitas barang yang diterima. Modul yang kedua ini adalah modul sumber daya manusia, di mana modul ini membantu dalam pengelolaan tenaga kerja. Jadi mulai dari pendataan pegawai, kemudian struktur organisasinya, kemudian penggajiannya, juga mengatur pencatatan waktu kerjanya, dan juga bisa untuk pelatihan dan pengembangan pegawai. Selanjutnya, modul yang ketiga itu ada modul produksi. Jadi di modul produksi ini untuk mendukung proses manufaktur yang terjadi. Misalnya dalam merencanakan bahan dan seberapa besar kapasitas produksinya. Itu bisa dilakukan dengan modul produksi. Selain itu juga bisa untuk mengawasi jalannya produksi, kemudian juga bisa quality management atau memastikan mutu hasilnya. Juga bisa untuk mengefisiensikan produksi untuk mengurangi waste dengan just in time, itu juga bisa dilakukan dengan modul produksi. Selanjutnya, modul yang keempat ada modul penjualan. Jadi di modul sales ini mencakup proses dari awal sampai akhir, termasuk data-data pelanggan dan produknya. Kemudian di penjualan ini juga mengatur penjualan, pemesanannya, juga billing atau tagihannya. Selain itu juga bahkan bisa untuk aktivitas ekspor impor. Kemudian yang kelima ada modul distribusi. Jadi di modul distribusi ini untuk mengatur warehouse manajemennya, jadi pengelolaan gudang, kemudian juga transportasinya menggunakan apa, peraturan logistiknya itu seperti apa, armada yang mengangkut itu menggunakan apa, kemudian shippingnya itu bagaimana, atau pengiriman barangnya itu bagaimana. Selanjutnya yang keenam ada pemeliharaan sarana. Jadi di modul ini untuk memastikan bahwa peralatan dan fasilitas perusahaan itu selalu dalam kondisi yang optimal. Itu bisa dilakukan dengan cara tracking. Jadi bisa tracking komponen ataupun tracking equipment-nya, alatnya atau suku cadangnya. Selanjutnya yang ketujuh ada manajemen kualitas. Jadi di modul manajemen kualitas ini untuk menjamin bahwa produksi itu sudah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Jadi nanti awal-awalnya itu mencakup quality planning, perencanaannya, kemudian inspeksinya, bagaimana pemeriksaannya, selanjutnya kontrolnya, pengendalian mutunya itu bagaimana, dan modul yang terakhir atau modul yang ke-8 itu ada modul keuangan. Jadi di modul keuangan ini financial accounting, jadi dari awal hingga akhir, pencatatan akuntansinya itu bagaimana, kemudian juga controlling, pengawasan terhadap biaya dan kinerjanya, kemudian juga bisa investment management, jadi pengelolaan investasi, kemudian arus kas dan juga likuiditasnya itu bisa diatur melalui modul ERP. Sebelum ditutup, akan saya berikan kesimpulan bahwasannya sistem ERP adalah sistem yang sangat penting dalam mendukung aktivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan, dan dengan memanfaatkan teknologi beserta integrasi modul, ERP mampu menghasilkan data yang akurat, real-time, dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan manajerial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.